Shalom Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam renungan singkat dengan judul Batas Muatan. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami sehingga kami diberikan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami rindu kiranya Tuhan memberkati supaya ketika kami mempelajari firman Tuhan, Engkau memberikan kepada kami pengertian sehingga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, bahkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami agar kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berserah. Amin. Saudara-saudaraku, pagi hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan dari Injil Korintus, 1 Korintus 10 ayat 3 dengan judul Batas Muatan. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah satu hal yang sederhana. Saya yakin kita semua pasti pernah melihat rambu-rambu lalu lintas ya. Salah satu di antara rambu-rambu itu adalah tentang batas muatan jalan. Nah, kita bisa melihat logo-logo seperti ini. Ada yang bergambar Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, A, B, C, dan seterusnya. Bahkan ada yang seperti ini. Apakah artinya rambu-rambu ini? Mengapa dibuat rambu-rambu seperti itu? Nah, pada gambar tadi kita melihat ada beban yang melebihi batas dan kapasitas. Truk tadi mengangkut barang dengan beban yang sangat luar biasa, ya. Kelebihan muatan atau istilahnya overload dan overdimensi. Biasanya Bapak polisi mengatakan itu adalah odol atau kepanjangannya overdimensi, overload. Jadi inilah yang sering terjadi dan menimbulkan banyak masalah. Antara lain saat berbelok dia akan menyebabkan keolengan dan tidak seimbang. Kemudian masalah lain yang muncul adalah terjadi kerusakan jalan. Nah, saudara-saudara, agar tidak timbul kecelakaan dan kerusakan jalan, maka dibuatlah rambu mengenai batas muatan kendaraan. Apakah batas muatan kendaraan? Batas muatan kendaraan itu adalah beban atau tekanan yang dapat ditoleransi oleh jalan yang akan dilalui oleh kendaraan. Nah, beban atau tekanan itu harus sesuai dengan kapasitas jalan. Dan ternyata itu tergantung dari kelas-kelas jalan itu sendiri. Nah, jadi ternyata bukan hanya di sekolah yang ada kelasnya ya. Ada beberapa jenis kelas jalan. Ya. Ada jalan kelas 1, ada jalan kelas 2, ada jalan kelas 3. Kelas 3-nya juga 3A, 3B, dan 3C. Nah, jadi setiap jalan dengan kelasnya masing-masing memiliki tonase atau kapasitas sehingga jalan kelas 1 itu boleh dilalui oleh kendaraan yang beratnya lebih dari 10 ton. Sementara yang jalan kelas 3 tidak boleh lebih dari 8 ton. Jadi masing-masing mereka memiliki beban yang boleh ditahan atau ditanggung. Nah, berbicara tentang beban ya. Berbicara tentang beban, ternyata kelebihan beban pada kendaraan itu dapat merusak. Ya, jalan akan rusak dan berakibat kecelakaan. Oleh sebab itu, beban muatan kendaraan diatur dengan rambu-rambu agar aman dan terhindar dari kecelakaan. Saudaraku, ternyata beban atau tekanan yang terukur itu sangat diperlukan untuk merawat jalan. Ya, jadi kalau ada kendaraan yang bebannya sangat berat melalui jalan-jalan di kota, itu
maka tidak lama lagi pasti jalan itu akan rusak. Nah, jadi ketika ada beban atau tekanan yang terukur, maka jalan itu akan terawat. Bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah beban kita, apakah persoalan kita juga menjadi bagian dalam merawat pertumbuhan iman kita? Mari kita lihat, seberapa besar beban saya atau seberapa besar beban Anda yang dapat Anda terima, yang dapat saya terima. Lalu, seberapa besar saya dapat menanggung beban itu? Seberapa besar Anda dapat menanggung beban itu? Jika tadi kita lihat jalan raya ada aturan beban, siapa yang mengukurnya, dan yang mengukur itu adalah penciptanya, yaitu insinyur yang menciptakan jalan itu. Mereka berkata ada rumusan-rumusan tertentu sehingga jalan itu hanya boleh dilalui dengan kendaraan besar bebannya maksimum sekian. Nah, misalnya untuk jalan kelas 3C, bebannya tidak boleh lebih dari 8 ton. Lalu, jika Anda dan saya mempunyai beban dalam hidup, mempunyai persoalan dalam hidup, siapa yang menentukan besarnya beban itu? Siapa yang menentukan seberapa kuat Anda dan saya untuk menanggung beban itu? Apakah beban, persoalan, masalah kita dapat merawat iman kita? Saudara-saudaraku, kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 3, dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Batas kemampuan kita ternyata telah diatur oleh Pencipta. Allah tahu kita sanggup menanggung beban yang sedang kita hadapi. Jadi jangan sekali-sekali kita berkata, aku tidak sanggup, aku tidak kuat untuk menghadapi ini. Ketika Anda sedang menghadapi beban atau masalah, mungkin itu bisa saja terucap. Tetapi ingat, Allah juga berjanji, pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita tahu batas kekuatan kita. Dia tidak pernah membiarkan kesulitan membebani kita melampaui kekuatan kita, melampaui kesanggupan kita. Karena Dia tahu siapa Anda dan siapa saya. Melalui setiap masalah, melalui setiap beban-beban kita, maka iman kita bertumbuh karena kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ingatlah ketika beban begitu berat terasa, berserulah kepada Tuhan sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kita harus percaya kepada janjinya. Dia tidak akan membiarkan Anda dan saya menerima beban melampaui kekuatan kita. Tuhan peduli akan beban Anda. Tuhan peduli akan beban saya. Tuhan peduli akan beban kita semua. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi Anda, bagi saya, dan bagi kita semua. Kiranya pekabaran pagi hari ini, di tengah-tengah persoalan kita, membuat kita semakin percaya bahwa kita sedang dirawat dalam pertumbuhan iman kita melalui setiap beban yang kita sedang hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya dalam setiap persoalan, karena Dia akan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Selamat pagi untuk kita semua, selamat beraktivitas, Shalom Aleichem, Tuhan memberkati.